Pelajaran pertama, dasar-dasar ilmu tajwid. Seluruh ilmu ada dasar-dasar, sedangkan tajwid juga ada banyak dasar-dasar yang harus diketahui oleh orang yang mau belajar ilmu tajwid. Pertama, tajwid menurut bahasa adalah kata dasar daripada jawada yujawwidu tajwid, yang berarti memperbaiki atau mendalami, mengindahkan, dan seterusnya. Adapun menurut istilah, yakni istilah ulama tajwid, tajwid adalah suatu ilmu yang membahas tentang kalimat-kalimat Al-Quran dari sisi hak-hak huruf dan tuntutan-tuntutannya, serta membacanya dengan baik. Yang dimaksud dengan hak-hak huruf adalah makhraj dan sifat-sifat yang tidak bisa dipisahkan dari huruf itu, seperti mengucapkan huruf dengan mengalirkan nafas, mengucapkan huruf dengan memantul, mengucapkan huruf dengan melepas suara, dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tuntutan-tuntutannya adalah hukum-hukum yang timbul akibat bertemunya satu huruf dengan huruf yang lain, seperti hukum mat, idhar, idgham, tebal tipis, dan lain sebagainya. Yang dimaksud tebal tipis adalah tebal tipisnya huruf ra yang tidak selalu dalam satu keadaan. Ya. Jadi tuntutan-tuntutan ini umpamanya nun bertemu ya. Mestinya nun kalau mati umpamanya man, ya harus dibaca jelas man. Ya. Tapi karena kemudian bertemu dengan ya, maka berubah menjadi mai. Ya. Ya. Minkum aslinya minkum. Ya, berubah menjadi minkum. Panjang seperti ya, panjang 2 harokat, karena bertemu dengan hamzah berubah menjadi panjang 4 harokat. Ya a. Jadi kesimpulannya, tajwid ini terdiri dari 2 bahasan pokok, yaitu pertama tentang zat huruf itu sendiri. Di situ kita pelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Jadi mengenal per huruf. Ya. Yang kedua adalah perubahan yang terjadi bila huruf itu bertemu dengan huruf yang lain. Dan ini, yang kedua ini, bagian kedua ini, justru inilah yang memperluas ilmu tajwid. Bahasanya menjadi panjang dan lebar. Ya. Sementara ini, kebanyakan orang lebih cenderung mempelajari bagian kedua, yaitu mustahaqqoha. Artinya perubahan bacaan huruf setelah huruf itu bertemu dengan huruf lain, yakni hukum idhar, idgham, iqlab, ikhfa, dan seterusnya. Itu lebih banyak dipelajari. Sedangkan makhraj huruf dan sifat huruf itu kurang minat orang mempelajarinya. Kalau toh mempelajarinya kurang mendalam, dan banyak sekali guru-guru yang kurang mampu untuk mengajarkannya atau memahamkannya kepada murid-muridnya. Itu yang perlu diketahui, bahwa sebenarnya untuk memulai ilmu tajwid itu ya harus dimulai dari rukun yang
pertama yaitu makhrajul huruf dan rukun kedua sifatul huruf. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Ilmunya. Tajwid terbagi menjadi dua bagian, yaitu tajwid amali atau tajwid praktek dan tajwid ilmi atau tajwid teori, yang masing-masing memiliki hukum tersendiri. Hukum tajwid amali artinya hukum orang mempraktekkan tajwid dalam bacaan atau hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Hukum baca Al-Quran dengan bertajwid sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wajib aini. Wajib bagi siapapun yang sedang membaca Al-Quran. Kewajiban itu berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan ijma'. Adapun dalil-dalil itu tersebut bisa dicari, karena pelajaran tajwid ini kita berusaha untuk jangan berdele-dele ya. Yang jelas ada dalilnya Quran, hadis, dan ijma'. Adapun hukum tajwid ilmi artinya hukum mempelajari ilmu tajwid, ilmunya, mengetahui kaidah-kaidah dalam tajwid. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mempelajarinya. Pendapat pertama, hukumnya fardu kifayah. Yani harus ada orang-orang tertentu yang mendalami ilmunya. Ya. Kan ada orang yang sudah betul bacaannya tapi tidak mengetahui ilmunya. Umpamanya ada orang membaca mayya'mal, sudah didengungkan dan dengungnya panjangnya sudah sesuai ya. Tapi dia ditanya, sebenarnya Anda membaca mayya'mal itu hukumnya apa atau bacaan apa? Dia tidak mengerti. Ya. Ditanya berapakah panjangnya dengung itu di situ, dia juga tidak mengerti. Pokoknya saya berdasarkan mendengar guru saya mengajarkan seperti itu, gitu aja. Berarti dia itu sudah mengamalkannya tapi tidak tahu ilmunya. Sama halnya kita lancar berbahasa Indonesia tetapi tidak mengerti tata bahasa. Jadi mengetahui ilmunya, hukum-hukum, ya, hukum tajwid, pembagian mat, pembagian hukum normati dan seterusnya, itu hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi perlu diketahui bahwa fardu kifayah itu sendiri ada luas wilayahnya. Umpamanya ya, fardu kifayah setingkat desa. Satu desa harus ada salah satu orang yang mampu atau yang punya keahlian di dalam mengurus jenazah umpamanya. Cukup satu desa saja. Ada fardu kifayah setingkat sekecamatan umpamanya ya. Yang mana kalau seandainya satu kecamatan satu orang cukup ya. Ada fardu kifayah tingkat nasional, satu orang saja yang menguasai ilmu falak untuk menentukan kapan hari raya, ya dianggap cukup ya. Bahkan ada fardu kifayah tingkat satu kamar. Satu kamar itu satu saja yang membersihkan kamar, yang lain sudah gugur.
Nah, fardu kifayahnya tajwid ini seberapa luasnya? Kalau dulu ulama-ulama memperkirakan umpama di Indonesia ini ya satu kabupaten lah harus ada satu yang mumpuni dalam ilmu tajwid yang bisa menjadi rujukan sekabupaten. Ya, tapi ini ukuran yang sulit untuk dipastikan karena kabupaten ya ada yang luas, ada yang sempit ya. Kabupaten di luar Jawa itu ya hampir sama dengan satu provinsi ya. Makanya ya dikira-kira saja secukupnya seberapalah gitu ya. Ya. Perlu juga diketahui bahwa fardu kifayah itu sendiri kadang-kadang lebih penting daripada yakni hukumnya lebih mendesak, lebih kuat, pahalanya lebih tinggi. Karena apa? Itu menanggung ya kewajiban orang-orang lain. Bayangkan satu kabupaten hanya dia saja yang ahli tajwid ya. Tentunya dia itu menguasai pahala yang sangat-sangat tinggi ya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid itu wajib istilahi. Wajib mempelajari, tapi kewajiban ini tidak mengakibatkan kalau orang meninggalkannya dosa. Seperti halnya ilmu nahwu umpamanya zaitun. Zaitun wajib dibaca dun, bukan dan, bukan din ya. Wajib dibaca rafa ya. Wajib di sini bukan wajib kalau umpamanya dibaca zaitan maka dia berdosa ya enggak ya. Ilmu tajwid juga begitu katanya. Ini ada yang berpendapat begitu sehingga hanya barang siapa yang ingin bacaannya bagus maka dia wajib mempelajarinya, tapi wajibnya tidak seketat wajib-wajib syar'i atau wajib-wajib seperti yang berlaku pada hukum fikih ya. Pendapat ya. Yang pendapat yang ketiga dan ini saya kira lebih baik yaitu bahwa bagi manusia secara umum hukum mempelajari tajwid adalah sunnah. Ya, sunnah. Kalau dikatakan fardu kifayah nanti takut orang sudah ada yang melakukan, saya nggak usah ya. Tapi kalau dikatakan sunnah, nah ini bisa menggerakkan semangat kita semuanya. Bagi orang secara umum adalah sunnah. Kemudian bagi orang-orang tertentu, yang dimaksud orang tertentu adalah qori yang sudah biasa menampilkan bacaan Al-Quran, yakni orang yang sudah ditempeli gelar sebagai qori, sering diundang ya, diyakini bahwa dia itu bacaannya bisa dicontoh ya. Nah, itu harus menguasai ilmunya. Atau sebagai mukri, yakni guru Al-Quran. Guru wajib mempelajarinya. Wajib aini bagi guru ya. Jadi sekali lagi bagi orang umum sunnah, tapi bagi seorang qori dan bagi guru Al-Quran tidak ada kata sunnah. Bagi dia adalah wajib. Karena pada suatu saat kalau menghadapi suatu perbedaan pendapat ya, dia harus tahu alasannya. Mengapa dia berbeda bacaan dengan orang lain ya. Ya, kalau ada pemahaman yang salah dia bisa membetulkan berdasarkan ilmunya ya. Dasar tajwid berikutnya
yaitu sasaran penggunaan ilmu tajwid. Di antara keterangan yang sangat-sangat penting, yaitu kita harus tahu bahwa sebenarnya tajwid itu sasaran penggunaannya sangat terbatas. Menurut jumhur ulama atau sebagian besar para ulama, bacaan yang harus dibaca dengan tajwid hanyalah Al-Quran. Bacaan-bacaan lain, umpamanya baca kitab apapun lah, umpamanya percakapan dalam bahasa Arab, ya umpamanya baca wirid-wirid istighosah dan lain sebagainya, itu tidak dituntut menggunakan tajwid. Ini pendapat jumhur ulama ya. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa membaca hadis Nabi juga wajib dengan tajwid. Walaupun tidak pakai lagu lah, umpamanya kata-kata innamal a'malu binniyat, ya dibaca innamal a'malu binniyat, huruf-hurufnya yang jelas. Ini seperti yang kita saksikan di Makkah, itu ada Idzaatul Quran, siaran Al-Quran, radio siaran Al-Quran, di mana terus Al-Quran, tafsir dan seterusnya. Sedangkan di Madinah Idzaatu al-hadis, Idzaatu hadisin Nabi, selalu disiarkan melalui radio, TV ya, itu hadis-hadis Nabi, dan selalu dibacakan hadis itu dengan bacaan yang jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, umpamanya bacaan yang jelas. Dan termasuk penganut mazhab ini, yaitu hadis harus tajwidkan, ialah Imam Maliki. Imam Maliki radhiyallahu anhu, ya, itu apabila mau membaca hadis Nabi, maka beliau mandi dulu, pakai pakaian yang terindah, terbagus, minyak yang termahal, kemudian duduk dengan menghadap kiblat, membaca hadis Nabi dengan tajwid dan dengan suara yang menggema, sampai murid-muridnya menahan nafas ketika mendengarkan beliau membaca hadis, saking khawatirnya kelewatan 1-2 huruf daripada apa yang beliau ucapkan ya. Setelah hadis Nabi selesai, baru mereka menghela nafas. Dan Imam Maliki pernah membaca hadis Nabi, kemudian wajahnya menjadi pucat, berubah-ubah warna wajahnya seperti orang yang menahan sakit. Setelah selesai, orang-orang bertanya, kenapa wajah engkau pucat dan menjadi kuning, dan ya pokoknya berubah-ubah wajahnya. Kata beliau, coba ini dilihat di punggung saya, ini ada apa? Ternyata beliau sudah disengat kalajengking 3 kali. Ya, beliau menahan, tidak bergerak dan tidak berhenti membaca hadis karena saking tawaduknya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan masalah tidak wajibnya orang menggunakan tajwid selain Al-Quran atau selain Quran dan hadis ya, ini harus kita sadari ya, karena ada orang-orang yang memaksakan
memaksakan apa saja ditajwidkan. Padahal banyak sekali bacaan-bacaan kita yang sulit kalau mengikuti tajwid. Umpamanya kita membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau dengan tajwid kan tidak boleh ya. La ilaha mestinya la ilaha. Illallah mestinya illallah, illallah ya. Sampai ada orang yang melarang membaca la ilaha illallah eh, dengan agak terasa tebal la ya. Menurut mereka la itu tebal. Jadi membaca la ilaha illallah harus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bantahan kita pertama, selain Al-Quran tidak wajib tajwid. Bantahan kita yang kedua, lam itu makhrajnya tidak di pojok lidah, bukan la begitu ya. Lam itu makhrajnya di tepi lidah. Tepi itu ya bertetangga dengan dot. Jadi ya la ya. Tepi pojok tapi bukan di ujungnya, tidak ya. Umpamanya ada orang membaca sholawat ya Nabi, bukan ya Nabi gitu ya Nabi salam alaika ya. Kalau pakai tajwid kan ya Nabi salam alaik, harus waqaf begitu ya. Sampai ada cerita ada seorang kiai yang mungkin karena kurang rukun dengan kawannya, kiai menikahkan orang dengan syarat sebagaimana biasa, bimahri titik halan. Terus kata kiai yang lawannya itu halah ya. Kata Pak Kiai yang nikahkan tadi, bukan Quran ya. Ya. Makanya bacaan tarhim Syekh Mahmud Al-Husari lailan ya. Ada sebagian kiai, siapa itu yang baca lailan, itu kok gak laila gitu ya. 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 Seperti kita membaca ya Rabbi sholli ala Muhammad ya. Itu soal semuanya kalau umpamanya harus pakai tajwid. Ya Rob, mestinya kan ya-nya yang panjang ya, terus robnya itu pendek. Labi, baknya nggak ada ya-nya. Soli, lamnya nggak ada ya-nya. Kemudian ala dibaca ala gitu saja ya. Mimnya dipanjangkan. Hamad, tidak ada dengung, mimnya panjang mat ya. Banyak sekali sholawat apa saja itu. Sampai ada sholawat yang terkenal di Arab itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak masalah ya, karena bukan Al-Quran. Apalagi lafaz-lafaz yang diucapkan itu sudah lafaz yang lumrah. Jadi orang tidak mungkin kok la ilaha illallah apa artinya? Artinya sudah jelas la ilaha itu ya tulisannya la ilaha bukan la ya. Ya. Seperti la ilaha illallah itu sudah jelas kalimatnya. Kita walaupun pengucapannya tidak pakai tajwid dan panjang pendeknya terkesan seperti awur-awuran ya. Tapi seandainya ditajwidkan ya monggo saja ya. Monggo, tetapi kadang-kadang orang Arab itu mengetawakan orang Indonesia. Yuridu an yadhaba dikatakan yuridu ay yadhaba. Ya, ahlan wa sahlan menjadi ahlau wa sahlan. Ini ada kawan saya di Syria yang selalu mengucapkan ahlau wa sahlam bika ya akhi Muhammad. Setiap ketemu saya selalu begitu. Nah, itu kesannya dia itu menertawakan ya orang-orang Indonesia yang suka mentajwidkan selain Al-Quran.
Coba muadzin di Masjidil Haram kan baca hayya rasakan hayya alas. Nah itu kalau tajwid kan salah, masa bisa tajwid tasdid dipanjangkan ya, dipanjangkan, didengungkan ya, ya begitu. Falah, ya setiap falah selalu diakhirkan ya. Jelas ya bahwa kita tidak usah memaksa-maksakan untuk mentajwidkan bacaan-bacaan selain Al-Quran. Dasar berikutnya keutamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid dapat dikatakan sebagai ilmu yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat utama, karena ilmu ini berkaitan dengan kitab Allah, kitab yang paling mulia, paling suci dan agung, yaitu kitab Al-Quran. Di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, perbandingan antara Quran dengan selain Al-Quran, itu seperti Allah dibanding dengan makhluknya. Ya, karena ilmu itu kemuliaannya tergantung pada apa yang dibahas. Ya, seperti umpamanya ilmu kedokteran semakin tinggi derajatnya karena ilmu itu mengurusi manusia. Berbeda dengan ilmu pertukangan yang mana ilmu itu mengurusi benda-benda. Jadi apa saja yang terkait dengan Al-Quran maka ikut menjadi mulia ya. Oleh karena itu maka ini termasuk mukjizat daripada Al-Quran, di mana orang mempelajari ilmu tajwid itu tidak pernah bosan. Berkali-kali pertemuan ngaji tajwid, mengulang lagi, ya tidak bosan. Karena terbawa terkait dengan ketidakbosanannya kita membaca Al-Quran. Dasar berikutnya yaitu perintis ilmu tajwid, yakni penyusun ya perintis. Ilmu tajwid dirintis oleh para ulama. Para ulama ya, dengan berdasarkan praktek musyafahah atau praktek membaca berhadapan-hadapan langsung dengan guru yang mereka ambil dari guru-gurunya dan hubungan sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW. Ilmu tajwid belum ada pada masa Rasulullah SAW, namun bacaan Rasulullah SAW adalah contoh dan dalil atau referensi untuk pembuatan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu berdasarkan praktek Rasulullah yang beliau ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Pada kala itu belum ada istilah-istilah berapakah jumlahnya huruf idhar ya. Huruf idhar huruf idgham bigunah kumpul pada yanmu ya. Bacaan mangkana itu disebut gunnah, ja'a itu disebut majib, seterusnya. Istilah-istilah seperti itu, kaidah-kaidah seperti itu tidak ada pada zaman Nabi ya. Itu adalah disusun oleh orang-orang belakangan. Tidak beda dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu apa itu adanya belakangan. Dan gerakan ilmu pengetahuan termasuk tajwid ini perkiraan adalah pada masa khilafah Abbasiyah. Kan pemerintahan Islam itu pertama Madinah, kemudian Madinah kan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin ya, kemudian Syria, yakni khilafah Bani Umayyah atau dinasti Bani Umayyah, kemudian khilafah Bani Abbasiyah, di mana pada masa Bani Abbasiyah itu sudah tidak ada lagi perang-perang untuk ekspansi atau perluasan jajahan Islam. Ganti kesibukan pemerintah atau negara pada saat itu adalah merumuskan ilmu-ilmu pengetahuan ya. Termasuk ilmu tajwid, ulumul Quran dan seterusnya.
Ada pertanyaan yang menggelikan. Seandainya Abu Bakar Siddiq bangkit dari alam kubur, ditanya, berapakah hukumnya nun mati? Ya. Kira-kira ya tidak bisa menjawab ya. Ya, karena beliau itu belajar dengan praktek saja. Membaca sebagaimana Rasulullah membaca. Sehubungan dengan itu sangat mungkin sekali kalau ilmu tajwid ini berkembang. Berkembang ilmunya ya, bukan cara membacanya. Ini ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang Mesir itu suka mengembangkan tajwid, bukan ilmunya tapi prakteknya. Jadi bacaannya diperhalus, diropa-ropa agar lebih enak ya. Itu ditentang keras-keras oleh orang-orang Syria. Ya. Kalau ilmunya saja yang berkembang, istilah-istilahnya yang lebih memudahkan, itu tidak masalah. Seperti membuat rumus-rumus ya. Ya, dulu rumus wakaf itu tok, kemudian sekarang diganti qila, ya, qila qablam al-waqfu aula, ya, seterusnya. Termasuk mengharokati Quran, mengasih titik, dan seterusnya. Berikutnya faedah ilmu tajwid. Kalau tanya faedah ya kembali sebagaimana umumnya ilmu agama, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi ilmu ini ya ilmu dunia dan akhirat. Ya terbukti kalau orang ahli di dalam tajwid ya, itu ya terhormat di dunia, kesana kemari dibutuhkan orang ya. Belum lagi dia mengajar, itu muridnya mengamalkan, muridnya mengajarkan terus sambung ila yaumil qiyamah. Gurunya menjadi jeragan pahala, orang yang terkaya pahalanya ya. Karena ternyata ilmu tajwid ini ilmu yang pasti bermanfaat ya. Ya, seperti pasti diamalkan karena umat Islam kan selalu berkaitan dengan bacaan Al-Quran di dalam sholat, di dalam wirid dan seterusnya, itu Al-Quran selalu terbawa. Jadi ilmu tajwidnya akan dipakai. Jadi orang yang mempelajarinya, orang yang mengajarkannya selalu mendapatkan tambahan pahala yang mengalir, tidak henti-henti. Dasar berikutnya adalah sumber ilmu tajwid. Ilmu tajwid diambil dari cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran, juga bacaan para sahabat dan tabi'in dan tabi'i tabi'in. Jadi para pembaca-pembaca yang bacaannya itu bisa dijadikan pedoman, ya perkiraan adalah bacaan Al-Quran pada masa Rasulullah. Rasulullah membacakan kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in ya. Kira-kira itu masih bersihnya tajwid daripada penyelewengan ya. Mereka berkedudukan sebagai imam qiraat, atau juga disebut dengan istilah muqri. Muqri itu dari kata-kata aqra'a, membacakan. Membacakan diartikan mengajar, memberikan contoh bacaan yang benar seperti ini ya. Jadi guru Al-Quran yang tugasnya adalah membetulkan bacaan, mentashih bacaan, itu disebut muqri. Adapun guru Al-Quran yang bertugas untuk membimbing orang menghafal Al-Quran, yang biasanya duduk mendengarkan saja, kalau salah baru di tok atau diingatkan, nah itu disebut muhafidz ya. Istilah ini perlu kita populerkan. Jadi kalau ada seorang hafidz Al-Quran yang punya pondok pesantren, kemudian dia itu ahli di dalam
membimbing santri menghafal Al-Quran, ya, mengantarkan santrinya sampai hatam menghafal, dan beliau juga ahli tajwid, mengajar tajwid sangat sempurna, detail ilmunya, maka beliau disebut ya al-muhafidz al-muqri atau al-muqri al-muhafidz, ya. Terakhir, nama ilmu tajwid. Sepanjang masa, nama ilmu ini hanya satu, yaitu ilmu tajwid. Kalau kita cari buku-buku tajwid yang lama, ya semuanya itu namanya ilmu tajwid. Tidak pernah didapatkan seorang ulama yang menggunakan istilah-istilah lain. Ya baru belakangan ini bukunya sih tetap tajwid, ya, tapi pembinaan itu tidak diistilahkan pembinaan tajwid, tapi diistilahkan dengan tahsinul qiraah, ya itu. Ya saya kira ya tidak masalah, ya. Tapi sebenarnya nama tajwid ini adalah sejak dari dirintisnya ilmu ini sampai masa kini ya masih ilmu tajwid, ya. Sekali lagi, tajwid itu ada tajwid ilmi, yaitu ilmu tajwid atau tajwid teori, ada tajwid amali, ya, tajwid praktek. Adapun tajwid praktek nanti akan saya jelaskan hakikat-hakikat daripada tajwid amali. Karena dengan mengetahui hakikat-hakikatnya, kita tidak akan mudah salah di dalam memahami tajwid ini sendiri. Di antara muqaddimah ilmu tajwid yaitu mengetahui hakikat daripada tajwid, hakikat tajwid. Bahwa hakikat tajwid ini apabila kita ketahui, kita akan dengan mudah mengikuti mengambil ya pelajaran-pelajaran tajwid yang sebenarnya, tidak sampai salah memahami. Satu contoh salah memahami adalah dikira bahwa tajwid itu membuat orang membaca itu memaksa-maksa diri sampai bacaannya menjadi bacaan yang dalam, ya, umpamanya qaf dibaca qaf, umpamanya, dan lain-lainnya. Kesimpulannya, tajwid ini ya seharusnya adalah persis sebagaimana prakteknya qari-qari Arab, Syekh Mahmud Al-Ghazali, Abdul Basit, dan seterusnya, yang mana mereka itu adalah Syekhul Maqari, guru daripada guru-guru Al-Quran, bukan di Indonesia tapi di Mesir, di pusat para qurra, ya. Baik, di antara hakikat daripada tajwid adalah tajwid itu mengandung arti mengindahkan. Jadi orang membaca Al-Quran harus menjadi indah dengan tajwid itu. Tidak malah orang mendengarkan menjadi lelah, ya, terkesan seperti malah menjadi jelek, ya. Nah, di sini termasuk bumbu daripada tajwid adalah membaca Al-Quran dengan lagu, ya. Lagu itu memang dianjurkan, diperintahkan. Ada hadis-hadis, walaupun ulama-ulama menafsiri hadis itu bermacam-macam lah, tapi secara umum malam yataghanna bil Quran itu diartikan yataghanna itu melakukan. Hanya saja ulama-ulama di negara Arab
mempunyai beberapa pendapat tentang melakukan Al-Quran. Ada yang garis besarnya adalah biluhunil Arab, dengan lagu-lagu Arab. Alaikum biluhunil Arab, ya. Itu katanya hadis ya, hadis Rasul. Wa iyyakum biluhuni al-ajam. Jangan menggunakan lagu-lagu non-Arab. Ya. Dan ada lagi, termasuk batasan-batasannya adalah sebaik-baik orang membaca Al-Quran, yaitu orang yang kalau membaca Al-Quran, orang-orang mengira bahwa pembaca itu orang yang takwa kepada Allah. Dengan lagunya terasa sekali kalau dia itu khusyuk gitu ya. Tidak seperti lagu-lagu nyanyian ya, tidak membentak-bentak, tidak berhura-hura ya. Ada lagi pakar tajwid dari Syria, yaitu Syekh Aiman Suwed, yang sekarang ada di Saudi Arabia dan menjadi guru daripada ulama-ulama Al-Quran di Saudi. Itu mengatakan bahwa melakukan Al-Quran memang diperintah, tapi tidak dengan lagu-lagu yang ada notnya. Ini lagu-lagu yang ada namanya, seperti baca dengan lagu Soba, baca dengan lagu Nahawan, baca dengan lagu Hijazi, seterusnya. Kata beliau itu tidak ada zaman Nabi. Lagu itu ya lagu tobi'i, masing-masing orang membawakan lagu sesuai dengan tobiatnya sendiri-sendiri yang dia menyenangi, ya, seperti itu. Bukan lagu-lagu yang ada batasan-batasan, ya, harus begini, tidak, ya, seperti itu. Terus ditanya hukumnya bagaimana membaca Quran dengan lagu-lagu yang ada namanya itu, ada not-notnya itu. Katanya minimal makruh. Minimal, kata beliau loh ya, pendapat beliau. Adapun ulama-ulama Mesir tidak seperti itu ya. Pokoknya lagu itu asal sopan sesuai dengan ini Al-Quran gitu ya. Kadang-kadang ada lagu enak dibaca di luar sholat, tapi kalau dibaca di dalam sholat kok tidak pantas gitu, ada ya. Saya tidak bisa mencontohkan ya. Ada lagi pendapat ulama di Syria, lagu membaca Al-Quran itu dibatasi paling banyak itu 3 cengkoan atau 3 lekuan atau 3 apa istilahnya tuh, 3 lengkuk, 3 engguk-enggukan. Umpamanya baca waladhdallin ya, cukup ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dhallin, gak sampai seperti orang azan begitu, tidak ya. Karena kalau melebihi 3 lengkuan itu sudah diduga bahwa pembacanya itu membaca hanya untuk seni saja. Juga dikhawatirkan ada riak dan lain sebagainya. Tidak sebagaimana di Mesir. Kalau di Mesir malah dibuatkan semacam haflah Al-Quran. Kalau lagunya asik itu malah jimprak-jimprak, yel-yel, seperti itu. Ini pendapat-pendapat ya, terserah kita ikut yang mana. Adapun Saudi Arabia ini pada umumnya qari itu memakai lagu ya, ada yang Hijaz, ada yang Nahawan, ada yang Soba. Tapi mereka itu tidak disibukkan dengan pindah-pindah lagu. Umpamanya Syekh Fulan itu selalu kalau membaca pakai lagu Soba, terus saja seperti ciri khasnya. Seperti Syekh Abdul Basit kalau baca tartil itu pakai lagu Soba ya. Ya, Huzaifi lagunya ya itu saja sudah ya. Siapa? Sudes ya itu saja. Ini menghindari jangan sampai orang ketika membaca Al-Quran itu mikir nanti akan dibelokkan kemana gitu ya. Lama-lama menjadi jenuh gitu ya, seperti itu. Dan lagu ini bisa membantu tajwid.
Karena untuk panjang-panjang yang panjangnya 6 harokat itu ya, kalau tidak dilakukan, orang akan tidak tahan lama. Apa itu tahan lama? Umpamanya waladhdallin ya. Baru waladhdallin itu sudah cukup. Padahal harus waladhdall. Kalau tidak menggunakan lagu akan kesulitan. Maka sebagai rumus waladhdallin 6 harokat, haqqah dan seterusnya itu panjangkan 4 harokat kenceng ditambah goyang-goyang 2 harokat. Waladhdallin. Jadi itu tidak usah gerak-gerakkan tangan untuk menghitung panjangnya mat ya. Panjang 4 harokat yang sudah menjadi kebiasaan itu ditambah dengan 2 gerakan, 2 lingkuk-lingkuk itu sudah menjamin panjangnya 6 harokat. Demikian pula lagu ini bisa menghindari orang untuk kehilangan mat atau kepanjangan. Seperti kalau kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau dengan lagu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjangnya itu dibimbing oleh lagu. Ya. Ada sebagian pondok pesantren yang menganggap lagu itu menjadi penghambat orang belajar Quran menjadi sulit tajwidnya ya. Nah ini kok tidak seperti itu sebenarnya. Karena lagu, guru mengajarkan baca Quran dengan lagu itu tidak niat mengajarkan lagu. Yang membaca dengan lagu, murid menirukan juga kadang-kadang tidak niat untuk mengikuti lagu. Ya pokoknya ikut baca bersama. Lama-lama bisa dengan sendirinya. Jadi lagu tidak menyibukkan orang daripada tajwid. Di antara berita yang menarik, ada salah satu kawan kita yang mondok di salah satu pondok di Jawa Tengah. Yang mana di sana pondoknya melarang murid membaca Al-Quran dengan lagu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu seterusnya. Nah, kawan kita itu dari Jawa Timur biasa membaca dengan lagu. Dia sebagai murid baru sebelum setoran dia deres pakai lagu. Ya, terus ada kawan-kawannya yang mendengarkan. Mas, jangan pakai lagu, nanti sampai ditempelin sama Pak Kiai. Ya, akhirnya dia itu penasaran apakah betul mau ditempeleng ya. Dia jarak ya, pokoknya nanti saya akan baca dengan lagu lah. Baca, tapi lagunya nggak akan pola ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya. Ya. Akhirnya kiainya tadi melihat, memandang kepada murid tadi. Setelah membaca, kiai tadi menepuk punggungnya murid tadi. Bagus, bagus, bagus. Ya. Jadi begitulah. Saya sendiri pernah mendengarkan seorang imam dari Mesir yang menjadi imam di Jeddah. Tajwidnya bagus, suaranya bagus, lagunya sedang-sedang. Ya, enak gitu ya. Ibaratnya kalau seperti rambut itu kalau keriting orang nggak seneng. Tapi kalau bergelombang gitu aja orang, masya Allah cantiknya gitu ya. Ya, jadi jangan sampai berintik, jangan sampai sibuk hanya untuk memikirkan lagu, tapi jangan menganggap bahwa lagu itu haram atau jangan menganggap sebagai penghambat ya begitu. Dan Saudi Arabia sendiri mengakui bolehnya lagu sehingga di Saudi itu ada musabaqah hifdzul Quran, juga ada hifdz ma'at tilawah. Seperti yang dipraktikkan di Indonesia ini kan mencontoh Saudi Arabia. 1 juz plus tilawah. Lah kata-kata tilawah itu diartikan membaca dengan lagu-lagu. Memang kata-kata tilawah itu utlu itu berbeda dengan iqra ya. Iqra ya asal membaca, tapi kalau utlu bacaan yang merdu ya. Dan tersebut dalam sejarah bahwa banyak imam-imam dulu itu membaca Al-Quran seperti Abu Musa al-Asy'ari
yang membaca Al-Quran dengan lagu dan suara yang indah. Rasulullah lewat di sebelah rumahnya pada malam hari. Terus besoknya Rasulullah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Wahai Abu Musa al-Asy'ari, saya tadi malam mendengarkan bacaanmu. Masya Allah, sungguh Allah telah memberimu seruling daripada serulingnya Nabi Dawud." Nah, bagaimana jawabnya Abu Musa al-Asy'ari? Masya Allah, seandainya saya tahu kalau engkau dengarkan wahai Rasulullah, tentu saya akan bisa membaca lebih indah lagi daripada itu untuk menyenangkan hati Rasulullah. Pada suatu hari Siti Aisyah pulang malam hari terlambat. Ditanya oleh Rasulullah, ya maksudnya pulang dari masjid ya. Ditanya oleh Rasulullah, loh tumben kok terlalu malam? Jawabnya, iya wahai Rasulullah, saya tadi mau pulang tapi saya seperti tertahan dengan mendengarkan bacaan salah seorang sahabatmu yang membaca Al-Quran dengan enak sekali. Sehingga saya tuh seperti malas mau pulang. Siapa itu Rasulullah? Aisyah, itu sahabat Salim bin siapa? Kata Rasulullah, alhamdulillah yang telah menjadikan salah satu umatku ada yang seperti itu. Ya. Imam Syafi'i itu juga kalau membaca Al-Quran enak pol sampai ada orang yang tersungkur sujud di hadapannya ya. Saking enaknya bacaan beliau. Kita sebagai para hufad itu ya, kalau baca Al-Quran itu tidak tergesa-gesa di asal selesai gitu aja ya. Ya kita belajar dikit-dikit lagu pasti ya. Kalau toh tidak bermaksud biar semakin laris ya, ya kita bermaksud untuk berdakwah dengan Al-Quran, di mana berdakwah dengan Al-Quran itu termasuk wajahidhum bihi jihadan kabira, jihadlah Anda dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Mungkin dari sisi indahnya Al-Quran, dari sisi balaghahnya, dari sisi kandungannya dan seterusnya. Jadi di antara hakikat daripada tajwid adalah biar Al-Quran ini terasa indah. Ya. Hakikat tajwid berikutnya yaitu bahwa tajwid ini harus sejalan dengan lisan Arabiyyin, lisan orang Arab, bilisanin Arabiyyin mubin. Ya, jadi orang kalau membaca Al-Quran dengan tajwid yang sesungguhnya, maka akan sulit dibedakan apakah si pembaca itu Arab atau bukan Arab ataukah orang mana. Adapun kalau ada orang baca Al-Quran kok bisa diketahui bahwa pembaca itu orang mana. Umpamanya fi fi'ataini taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum. Oh, ini yang baca mungkin orang Aceh, mungkin orang Bali ya. Hum fiha khalidun. Oh, ya, mungkin yang baca orang Madura barangkali ya. Dan seterusnya. Jadi betul-betul lisan Arab. Di antara lisan Arab adalah makhraj-makhraj itu mengikuti orang Arab lah. Seandainya orang Arab membaca ain ya, famani adada alaikum fa'adatu alaihi bimisli ma adada alaikum. Kok ada guru di Indonesia mengajarkan famani adada alaikum fa'adatu alaihi bimisli ma adada. Ya, tentunya kita memihak kepada bacaan Arab. Di Indonesia إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما. Ya kita ikut orang Arab lah, qari Arab. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Seterusnya umpamanya tentang tebal. Orang-orang Arab tebal itu berbunyi dhalin bukan bulin. Kalau di Indonesia guru-guru mengajarkan dul, orang Arab dal, kita ikut Arab karena mereka yang lebih tahu dan bahasa Arab bahasa mereka dan mereka lebih memahamilah ya. Walaupun tidak sedikit juga orang-orang Arab yang tidak pandai tajwid ya. Yang kalau baca Al-Quran ngawur-ngawur juga banyak ya. Secara umum
kita memilih mengikuti bacaannya qori-qori Arab. Maka tidak salah seandainya kita ini muqabalah, di samping belajar ke guru-guru, kita juga mendengarkan, pernah nyemak bacaan Syekh Mahmud Al-Husari dari awal sampai akhir, pernah nyemak bacaan Syekh Abdul Basit untuk bagaimana membandingkan, ya. Kalau baca minkum itu minkum atau minkum, kalau baca antum itu antum atau ke antum, ya, kita muqabalah dengan qori-qori Arab. Ya, bilisanin Arabiyyin mubin. Ya. Kemudian ya, Arab itu sendiri juga ada sedikit kecondongan-kecondongan. Ya, kalau Mesir itu ya agak lebih condong ke seni, sehingga ada bacaan-bacaan yang orang Syria menganggap bahwa orang Mesir itu ya mengembangkan tajwid, diindah-indahkan sampai melanggar tajwid. Ya, umpamanya tasdid tidak begitu ditekan, ya. Wa ayyub, maksudnya wa ayyub, ya. Umpama qalqalah diringankan betul, ma'ab, gitu aja, ya. Lah begitu ini ya kita harus membandingkan antara Arab Syria, Arab Saudi, Arab Mesir dan seterusnya, ya. Kalau mau hati-hati, justru saya menyarankan untuk Syria itu lebih hati-hati di dalam batasan-batasan tajwid. Selanjutnya di antara bacaan Al-Quran itu hendaklah jangan sampai ada takalluf, memaksa-maksa. Maksudnya terkesan bahwa si pembaca itu merasa sulit sampai keringetan gitu baca Al-Quran gitu, ya. Sampai mecoco-mecoconya berlebih-lebihan, sampai merem-merem, bahkan sampai goyang-goyang badannya, sampai horek, goyang-goyang, ya. Itu namanya takalluf. Ya, beda kalau dengan orang goyang sekedar, ya. Goyang sekedar itu ya seperti orang zikir kan ada goyang-goyang, ya. Tapi goyang yang sekedar-sekedar ini justru menunjukkan santai, ya. Karena setiap sesuatu yang indah, yang enak itu selalu menimbulkan goyang, ya. Syekh Mahmud kalau baca Al-Quran juga goyang, tapi hanya dengan kepalanya saja. Ya, qori-qori yang lain goyang itu sampai awae gitu, ya. Ada yang tidak hanya tangannya saja yang menutupi telinga itu digoyang-goyangkan, ya, seterusnya. Nah ini ada nazam dawuhnya Imam Al-Jazari, yang mana Imam Al-Jazari itu disebut man intahat ilaihi riasatul iqra. Man, orang intahat yang sampai ke dia, yakni puncaknya riasatul iqra. Riasa itu kepemimpinan, al-iqra pengajaran Al-Quran, yakni tajwid. Jadi puncaknya tajwid itu Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari mengatakan, setelah mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu, menggunakan tajwid itu secara tegas adalah wajib. Malam yujawidul Qur'ana asimu, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia akan berdosa. Tapi kemudian di bawahnya ada bait, ya, yang berbunyi mukammilan min ghairi ma takallufi, menyempurnakan makhraj dan sifat dan hukum-hukum, ya, tapi min ghairi ma takallufi, min ghairi takallufi ditambah ma, ya, untuk enaknya nazam, tanpa takalluf, memaksa-maksa diri. Umpamanya ya baca qaf sudah, qa sudah cukup, kenapa harus ya. Ya, baca ain sudah cukup, kenapa harus ya. Ya, baca
namanya tafasyi. A'udzubillahi minasyait. Sudah cukup. Kenapa harus minasyait? Itu ya berlebihan juga takalluf ya. Bahkan dikatakan bahwa orang membaca Quran merem-merem itu takalluf. Walaupun tidak dilarang, tapi itu menunjukkan bahwa dia belum ahli betul di dalam tajwid. Kalau sudah ahli betul, ya tidak sampai butuh merem-merem ya. Seperti orang masih belajar sepeda, kalau masih baru belajar itu ya noleh sedikit aja jatuh ya. Tapi kalau sudah ahli ya tidak itu. Jadi ya kebalikannya takalluf adalah ta'assuf. Mukamilan min ghairi ma takallufi bin nutqi bil khurfi bila ta'assufi. Mengucapkan huruf tanpa ta'assuf. Ta'assuf itu serampangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jadi coba kita buat contoh-contoh ya. Bacaan yang sangat ta'assuf. Jadi serampangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kadang bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, serampangan betul. Agak fasih sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Jelas tapi hurufnya enggak kurang landep gitu ya. Ya, kurang tajam-tajam. Ada lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kira-kira sampai batas itu sudah cukupan, tinggal menambahkan suara lagu yang bagus ya. Nah, kalau sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mengapnya berlebih-lebihan. A'udzu mencucunya sampai wis tawawa gitu ya. Itu semuanya adalah takalluf. Pernah ada suatu hari itu ada kunjungan ulama dari Saudi Arabia ke salah satu pondok. Kemungkinan itu adalah pondok tahfidz ya. Terus pondok itu ingin ya menunjukkan penampilan santri-santri membaca Al-Quran. Didengar oleh ulama-ulama dari Saudi tadi. Mulai membaca A'udzu billahi minasyaitonir. Ya, begitu seterusnya pokoknya bacaan kuaku jawur. Ya, kata tamu-tamu la. Ya, laisa hakadza nahnu naqra'ul Qur'an. Al-Arab laisa hakadza yaqra'ul Qur'an. Tidak seperti itu kita baca Al-Quran. Orang Arab tidak seperti itu. Ya. Nah, di Indonesia ini justru bacaan yang untuk dipamerkan seperti bacaan wisuda umpamanya ya. Nah itu malah dilebih-lebihkan. Idza jaa nasr ya. Berapa panjangnya wajib majais ya? Ya, wa may ya'mal. Itu bacaan pembelajaran anak permulaan. Nah, wisuda itu kan sudah hasil akhir ya, mestinya ya kita baca sebagaimana semestinya kayak qari-qari membaca tartil itu mestinya ya. Kata-kata baca Al-Quran jangan takalluf ini juga ada sebagian kiai yang membantah ya. Mana mungkin kita tanpa takalluf. Kalau pembelajaran awal ya takalluf, oke ya. Kalau masih awal-awal kita sesuaikan ya. Umpamanya murid selalu baca lahum adluhum intalbihim wala khaufun alaihim. Justru lahum itu tidak bisa. Maka gurunya menambahkan ya. Lahum adluhum intalbihim wala khaufun alaihim. Ya, awal-awalnya saja untuk pembelajaran. Nanti kalau sudah bagus ya dikurangi. Mad wajib majais umpamanya dikasihkan lebih panjang sedikit ya. Tapi jangan berpedoman kalau kita mau ngasih 100 kasihlah 200%. Nanti jadinya 100 ya. Saya kira terlalu banyak ya. Kalau kita mau ngasih 100%, kita kasih 125% aja lah. Soalnya yang
kelewat panjang itu sampai besok sampai jadi kiai itu akhirnya terbiasa. Kalau mendengar orang baca pas sesuai dengan ukuran malah diprotes. Ya, ya, ya ayyuhal, ya, sudah cukup karena 4 harokat itu diprotes ya. Wah, nggak cocok dengan ajaran guru-guru kita ya. Ya, padahal Mbah Arwani sendiri pernah didatangi oleh santri dari MQ, ditanya tentang bacaan yang terkesan kelebihan-kelebihan itu ya. Beliau menjawab, wah itu kan kanggo pembelajaran baik, ya, seperti itu. Ya, masih bisa ditambahkan lagi, hakikat daripada tajwid adalah tashil, untuk memberikan kemudahan di dalam membaca Al-Quran. Nah, ini bertentangan dengan pikiran kebanyakan orang sementara ini, bahwa baca Al-Quran itu sulit. Ya. Tetapi Alhamdulillah orang Indonesia ini pada umumnya diberi kemudahan, lebih mudah belajar tajwid daripada yang lain-lain. Jadi kemudahan dalam contoh daripada kemudahan adalah ahkamul huruf. Kenapa ada izhar, ada idgham, ada ikhfa? Itu adalah dalam rangka mencari yang termudah. Kalau man ya'mal, nun dengan ya dianggap ada kedekatan. Ya, kalau dibaca idgham, dibaca izhar, kesulitan. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, maka diidghamkan saja menjadi enak, gampang ya. Minal syamsi, al syamsu sulit. Ya sudah, lamnya masuk aja ke sin, asyamsu. Ya indah, ya enak. Ya. Kemudian ada lagi mat ya. Mengapa kalau mat bertemu hamzah kok dipanjangkan? Ya itu dalam rangka biar mengucapkan hamzah itu mudah. Ya. Kalau baca ya ayyuhal, nanti takut hamzahnya kurang tahqiq, kurang tegas. Maka dikasih kesempatan untuk bersiap-siap. Dipanjangkan dulu baru ketemu hamzah ya nah gitu ya. Kalau ketemu sukun kenapa dipanjangkan sampai 6? Untuk memudahkan bisa memenuhi hukum dua sukun itu, sukunnya mad dan sukunnya huruf berikutnya itu sama-sama bisa dipenuhi. Seperti min syarri, bacaan yang benar adalah min syarri, langsung tipis, bukan min sauri, saur tebal, ri tipis. Mengapa? Karena bacaan begitu menyulitkan. Jadi tajwid yang benar adalah diambil harokatnya ri kasrah tipis, maka syar menyesuaikan. Kebalikannya bismillahirrahmanirrahim tipis, ra tebal, sulit, maka langsung langsung tebal. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali sampai dalam qiraah sab'ah itu ya. Anzartahum, ada dua hamzah sulit ya. Akhirnya ada yang membaca tashil, hamzah kedua dibaca tashil, anzartahum. Ada yang dengan cara memberikan jarak antara hamzah pertama dengan hamzah kedua dengan dikasih mat. Jadi anzartahum biar nggak sulit. Nah, ada yang sudah begitu masih ditambah lagi tashil. Jadi ya dijauh, dikasih jarak, ya dikasih tashil. Ada yang hamzah kedua diganti alif menjadi Jadi baik tajwid maupun ilmu qiraat sab'ah itu adalah mengarah kepada memudahkan. Karena Al-Quran turun adalah rahmatan lil alamin. Ya. Baru saja saya membaca artikel dari Syria, dari grup Ahlul Quran, ahli tajwid, itu mengkritik guru-guru yang berlebih-lebihan di dalam mempersulit santri belajar Al-Quran. Sampai Fatihah 40 hari, itu bisa anak itu sudah malas, tidak mau meneruskan. Betapa banyak orang yang wis malas gitu ya. Ya, kebalikannya yang sembrono ya. Jadi aslinya kalau diikuti yang sebenarnya itu mudah tajwid itu. Ya, marilah kita
berazam yang kuat untuk mempelajari tajwid sesuai dengan hakikatnya. Sekian, assalamualaikum.